Dan kisah akan berfokus pada putri nenek Ellen bernama Annie yang sudah berkeluarga, punya suami bernama Stephen, dan 2 orang anak, ada si kakak yang bernama Peter, dan si bungsu yang bernama Charlie. Stephen, sang ayah pun membangunkan Peter yang masih tidur di kamarnya, dan Charlie yang ketiduran di dalam rumah pohonnya untuk siap-siap pergi ke rumah duka melakukan penghormatan terakhir untuk nenek mereka Ellen. Acara pun berlangsung hikmat dengan Annie yang menyampaikan pidatonya, yang setelah sesi pidato selesai, Charlie terlihat makan coklat yang sempat membuat Stephen ayahnya terkejut, takut jika ada kacang dalam coklatnya karena Charlie diketahui alergi terhadap kacang yang dapat memicu penyakit asmanya. Hello, Maxie. Good dog. Shoes off, everybody. Charlie, shoes off. Mereka pun pulang dan langsung istirahat, di mana Annie sendiri memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai miniatur artis atau seniman yang membuat benda-benda dalam ukuran skala kecil. Yang tak berapa lama, ia pun memutuskan untuk tidur juga, namun tak sengaja melihat beberapa barang peninggalan mendiang ibunya, yang salah satunya adalah buku spiritual yang berisi pesan aneh untuknya, yaitu entah apa maksud dari pesan tersebut. Annie yang merasa janggal pun memilih untuk langsung tidur saja, yang ketika ia sedang mematikan lampunya, tiba-tiba beralih ke kehidupan anak-anaknya, yaitu Peter dan Charlie, di mana Peter ini adalah sosok yang punya riwayat hulang-hulang alias kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, dan justru malah sibuk chattingan dengan temannya mengenai pesta yang sebentar lagi akan digelar, sehingga ia pun kena skakmat saat guru memintanya untuk memberikan pendapat atas apa yang barusan disampaikannya. More tragic because Persis seperti kakaknya, Charlie pun mendadak tidak fokus belajar dan malah sibuk dengan mainannya, yang ketika jam istirahat tiba, ia tak sengaja menemukan seonggok burung mati dan memotong mastakanya menggunakan gunting yang sering ia bawa. Aneh memang, di mana Charlie melihat sesosok wanita asing yang menggupainya di kejauhan, yang entah siapa wanita asing tersebut. Kembali ke rumah, Annie lagi-lagi mengalami fenomena mistis saat mendapati pintu kamar ibunya sudah terbuka, dan ketika bertanya kepada Stephen, ia mengaku tidak melakukannya karena tak tenang terus dihantui sosok ibunya. Annie pun memutuskan untuk ikut kelompok curhat karena yakin jika apa yang dialaminya ini hanyalah sebatas dalam pikirannya saja. Di situ Annie bercerita tentang latar belakang keluarganya yang disfungsional atau bermasalah, seperti ayahnya yang mengalami gangguan jiwa dan meninggal gara-gara mogok makan, sedangkan kakak laki-lakinya meninggal akibat bundir pada usia 16 tahun yang diyakini akibat skizofrenia yang dideritanya, sehingga lengkap sudah penderitaan keturunan keluarga Annie, di mana ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi pada keluarga kecilnya saat ini. When she got sick, I am blamed. Keesokan paginya ketika Charlie sedang main di kamar, ia melihat ada cahaya yang muncul hingga ia pun keluar untuk mencari sumber cahaya tersebut dan melihat ada neneknya Ellen sedang berada di tengah lingkaran api seolah sedang melakukan semacam ritual. I mean, what are you doing? Leaving the house barefoot. Tak lama Peter terlihat sedang meminta izin Annie ibunya agar bisa pergi ke pesta nanti malam, yang karena khawatir putranya mabuk-mabukan dan terlibat pergaulan bebas, ia pun menyuruh Peter untuk mengajak serta si Charlie adiknya supaya bisa pulang lebih cepat. Setibanya di pesta, Peter pun memandangi gadis yang ditaksirnya sehingga ia pun mendekatinya dengan cara menawarinya tembakau haram untuk mereka nikmati bersama. Karena Charlie terus ngintil, Peter pun menyuruhnya untuk memakan kue yang disediakan di pesta, berharap hal itu dapat membuatnya anteng untuk sementara waktu.
Tak diduga, kue yang dimakan Charlie ternyata adalah kue kacang yang kita tahu Charlie alergi terhadap kacang yang dapat memicu penyakit asmanya, sehingga ketika Charlie mengeluh kesulitan bernafas, Peter pun segera membawa adiknya pulang saat itu juga. Di perjalanan, Charlie pun nampak menderita karena saluran pernafasannya membengkak sehingga alih-alih mencari udara dengan cara mengeluarkan mastakanya dari jendela mobil, Peter seketika membanting setirnya setelah melihat ada bangkai rusa di tengah jalan. Dan ya, mastaka Charlie pun putus setelah menghantam tiang listrik di pinggir jalan, dan celakalah untuk Peter yang sudah ketempuhan menjadi penyebab hal ini terjadi, yang karena syok dan bingung harus berbuat apa, Peter akhirnya pulang ke rumah tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Keesokan paginya, Peter mendengar ibunya teriak dan menangis saat menemukan jasad Charlie tanpa mastaka yang masih ada di dalam mobil, sehingga mereka pun segera menguburkannya tanpa mendesak Peter untuk menjelaskan kronologinya. Cang! Sejak saat itu, hubungan antara Peter dan Annie, ibunya pun menjadi renggang. Bahkan tidak pernah tegur sapa sama sekali. Yang karena masih tidak percaya akan kepergian si kecil Charlie, Peter menjadi sosok yang semakin hulang-hulang alias sering bengong. Dan Annie sering tidur di dalam rumah pohon tempat Charlie biasa bermain. Suatu malam ketika Annie baru selesai mengikuti kelompok curhat, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Joan yang mengutarakan kepeduliannya atas nasib Annie yang harus kehilangan ibu dan anaknya dalam waktu yang berdekatan, sehingga Joan pun memberikan alamat rumahnya apabila Annie butuh teman curhat atau sebuah solusi untuk mengurangi kesedihannya. Thank you. Really. Bye-bye. Setibanya di rumah, Annie tidak bisa tidur nyenyak sehingga ia meminta izin Stephen untuk tidur di rumah pohon. Pun sama dengan Peter yang setelah Charlie tiada, ia menjadi kesulitan tidur sekaligus parnoan. Dan tiba-tiba... Keesokan paginya, Annie yang tidak bisa fokus kerja pun teringat dengan sosok Joan yang menawarinya teman curhat, hingga ia memutuskan untuk mendatangi tempat tinggalnya, berharap dapat sedikit meringankan kesedihannya. Setibanya di lokasi, Annie cukup terkejut dengan model keset yang dipakai Joan ternyata sama dengan keset yang sering Ellen ibunya gunakan, yang ketika sudah berada di dalam, Annie pun mengeluarkan semua unek-unek kesedihannya dengan Joan yang nampak simpati kepada nasib malang yang Annie alami. Hey, that was quick. Did you bike all the way here? No, actually, my friend drove me home. Are you coming down to dinner? I'm making dinner. No, I made the dinner. I came to get you. Tiba makan malam di rumah, Peter dan Annie ibunya nampak saling diam-diaman sampai akhirnya Annie tak kuasa lagi untuk mengeluarkan semua unek-uneknya dengan menyalahkan Peter atas kematian Charlie, di mana Peter yang tak ingin disalahkan sepenuhnya pun membela diri dengan mengatakan jika bukan ibunya yang memaksa Charlie ikut ke pesta, mungkin itu semua tidak akan pernah terjadi. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened, maybe, Cam, we could do something with this, but you can't take responsibility for anything! Keesokannya ketika Annie baru selesai belanja dari swalayan, ia kembali bertemu dengan Joan yang mengatakan bahwa dirinya baru saja melakukan pertemuan dengan seorang dukun atau cenayang yang dalam tanda kutip bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, di mana Annie diajak ikut ke rumahnya dan ditunjukkan cara main jailangkungan versi negara baratnya. Nice mood setter.
Louis, are you here? It's Grandma. Hi, Louis. Dan ya, Annie yang ketakutan pun meminta udahan dan ingin segera pulang, di mana Joan memberikan kertas berisi kata-kata mantra dan lilin untuk ritualnya, berharap itu akan sedikit mengobati kerinduannya pada sosok Charlie yang sudah meninggal dunia. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika semua orang rumah sudah tidur lelap, Annie tiba-tiba terbangun dan melihat gerombolan semut sedang berjalan menuju kamar Peter, yang ketika Annie ikuti, ia melihat Peter sudah dikerubuti oleh banyak sekali semut dan... Mom, what are you doing? Ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk, di mana pagi harinya Annie langsung membangunkan Stephen dan Peter untuk pergi ke bawah dan mengajak mereka berdua untuk bermain jailangkung sesuai dengan yang sudah Joan ajarkan. We can do it over here then. Bermodalkan sebuah lilin dan saling berpegangan tangan satu sama lain, Annie pun mulai membejeb-bejebkan mantranya dan... Charlie, it's Mommy. Yes! Hello? Annie sempat kerasukan arwah Charlie yang membuat Peter menjadi ketakutan dan meminta ibunya untuk udahan, di mana Stephen yang tak tahan pun menyiram istrinya dengan segelas air untuk menyadarkannya dari kerasukan tersebut. What happened? Scene pun memperlihatkan miniatur TKP kecelakaan Charlie dan sebuah tulisan pada dinding yang berbunyi Liptoch Pandemonium, yang artinya terbukalah ibu kota neraka, yang entah apa maksudnya. Our country has had many about the struggles during the 1800s. Keesokannya di sekolah, Peter melihat cahaya yang mirip seperti yang pernah dilihat oleh Charlie dan pantulan wajahnya sendiri yang sedang tersenyum hingga membuatnya ketakutan. Yes, Peter. Di rumah, Annie terlihat sedang bekerja yang sebagian pekerjaannya adalah membuat miniatur tentang kehidupan keluarganya sendiri, di mana Annie tiba-tiba menghancurkan hasil pekerjaannya akibat stres yang dialaminya akhir-akhir ini. Dari sekian orang di keluarga ini, hanya Stephen si ayahlah satu-satunya orang yang masih punya akal sehat dan tidak mengalami berbagai gangguan-gangguan aneh, di mana Annie sendiri kembali mendapati fenomena mistis saat buku gambar di kamar Charlie tiba-tiba menggambar sendiri tepat saat Peter yang berada di kamarnya melihat penampakan sosok Charlie di pojokan kamar dan... Peter pun mengira itu adalah ulah ibunya yang padahal baru datang setelah mendengar teriakan Peter, di mana Annie pun kembali ke kamar Charlie dan menemukan gambar wajah Peter dengan coretan silang di bagian matanya, yang karena takut ini ada hubungannya dengan apa yang Peter alami, Annie pun berniat untuk membakar buku gambarnya, tetapi... Ya, Annie pun ikut terbakar ketika bukunya mulai terbakar, sehingga ia pun tidak jadi melakukannya. Sadar jika semua keanehan terjadi setelah main jailangkung-jailangkungan, Annie pun bergegas menemui Joan di rumahnya, namun tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali meja yang penuh dengan ritual dengan foto wajah Peter sebagai subjek ritualnya. Disitulah, Annie mulai menyadari jika keset yang Joan miliki memang sama persis dengan yang biasa mendiang ibunya pakai, sehingga Annie pun segera pulang ke rumah dan memeriksa barang-barang milik ibunya. Dan benar saja, keset yang Joan pakai sama modelnya dengan yang biasa ibunya gunakan, di mana Annie juga menemukan sebuah buku yang memiliki lambang yang sama dengan lambang yang ada pada kalungnya, dan kalung milik mendiang ibunya pun sama dengan yang tertera pada tiang listrik yang sudah menewaskan Charlie, yang ternyata lambang tersebut adalah lambang sekte pengabdi setan yang menganggap satu dari 8 raja neraka sebagai Tuhan mereka. Dialah Raja Paimon atau dewa tipu daya yang dipercaya mampu memberikan kekayaan dan kesejahteraan melebihi investasi cryptocurrency, Gates of Olympus ataupun Bitcoin. Di situ dijelaskan bahwa saat berhasil dipanggil, Raja Paimon akan merasuki tubuh yang rentan, yang karena Raja Paimon adalah pria, maka ia menginginkan tubuh pria manusia sebagai tempat barunya. Tak hanya itu saja, Annie juga menemukan album foto lama ibunya yang di situ terdapat banyak sekali pengikutnya yang salah satunya adalah Joan, sehingga terkuaklah bahwa Ellen, mendiang ibunya, adalah pimpinan sekte sesat yang mengabdi kepada setan.
Tepat di saat bersamaan, Stephen baru mendapat email yang memperlihatkan sebuah foto terkait makam mertuanya alias ibunya Ani sudah dirusak dan dicuri jasadnya, di mana Ani yang berada di ruangan lain pun tiba-tiba mencium adanya bau busuk yang berasal dari loteng sehingga ia pun nekat naik untuk memeriksanya. Dan ya, itu adalah jasad Ellen ibunya yang sudah dalam kondisi tanpa mastaka dan entah siapa yang sudah melakukannya. Beralih ke Peter yang sedang berada di sekolah, kondisi hulang-hulangnya semakin lama semakin parah dan tiba-tiba ditertangi oleh sosok si Joan yang meneriakinya dengan kata-kata mantra sehingga Paragon! Dagony! I expel you! Peter! ya, entah mantra apa yang barusan dirapalkan, tapi Peter mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Hal itu terjadi saat dirinya sedang belajar di kelas, di mana otot wajahnya tiba-tiba tertarik tidak karuan dan... Sang ayah pun ditelepon agar menjemputnya dan setibanya di rumah, Peter langsung disuruh istirahat di kamarnya. Sementara si ayah alias Stephen pun dihampiri oleh Annie yang menjelaskan bahwa dirinya menemukan jasad ibunya tergeletak di loteng dengan kondisi tanpa mastaka. Stephen sempat curiga jika Annie sendirilah yang melakukannya karena sering keluar malam padahal mengikuti kelompok curhat. Annie juga menunjukkan foto album ibunya bersama para pengikut dan juga menjelaskan tentang buku gambar milik Charlie yang pernah ia bakar tapi malah membakar dirinya sendiri, yang karena Stephen tidak percaya, Annie pun langsung membuktikannya dengan membakar lagi buku tersebut dan tiba-tiba... Ya, kali ini justru tubuh Stephen lah yang terbakar dengan Annie yang tiba-tiba dirasuki oleh sosok Raja Paimon. Tak lama, Peter pun terbangun dan bingung dengan apa yang sedang terjadi di bawah, di mana tanpa ia sadari, ada sosok Annie yang sedang berada di pojok ruangan memperhatikannya dan kabur saat Peter memalingkan pandangannya. Yang alangkah terkejutnya Peter saat menemukan tubuh ayahnya sudah gosong dan lagi-lagi terlihat sosok ibunya yang menempel di bocokan plafon. Peter pun menoleh ke belakang dan melihat ada sesosok pria telanjang tersenyum kepadanya, yang ketika ia melihat ke arah plafon, tiba-tiba Peter pun kabur ke loteng dan menemukan beberapa lilin yang mengelilingi bekas jasad neneknya yang kini sudah menghilang dengan foto dirinya yang berada di tengah-tengah. Yang tak berapa lama, Peter pun menoleh ke atas dan melihat ibunya sedang menggergaji behengnya sendiri, dan ia pun loncat melalui jendela sampai akhirnya dirasuki oleh cahaya yang tiada lain adalah Raja Paimon. Tak lama setelah Raja Paimon bersemayam di dalam tubuh Peter, Annie pun melayang ke dalam rumah pohon sehingga Peter pun mengikutinya. Yang di sepanjang jalan menuju ke sana, terdapat banyak sekali pengikut sekte sesat ini dengan kondisi tanpa busana, seolah menyambut kehadiran raja mereka dalam tubuh barunya. Tiba di dalam rumah pohon, Peter kembali disambut oleh posisi sujud dari para pengikutnya. Ada juga boneka kayu dengan mastaka Charlie sebagai kepalanya, di mana Peter dipakaikan mahkota sebagai tanda bahwa raja mereka, Tuhan mereka, telah lahir ke dunia dan akan menjadi penyebab utama terpecah belahnya umat serta fitnah-fitnah akhir zaman yang sangat mengerikan. Hail Paimon! Hail Paimon! Tamat, ending yang cukup mengpaimonkan. Di kelompok curhat, Annie sempat menjelaskan jika keluarganya memang ada keturunan gangguan mental atau mental illness seperti ayahnya yang ODGJ dan maut gara-gara mogok makan, dan kakak laki-lakinya yang juga sama-sama maut gara-gara penyakit skizofrenia yang dideritanya. Lantas, apakah semua yang terjadi ini hanya halusinasi Annie dan Peter yang punya keturunan gangguan mental dari keluarganya? Hereditary memang sedikit menyinggung soal mental illness dan kerapuhan sebuah keluarga yang suram. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan mental illness, karena di ending sudah sangat jelas bahwa ini semua adalah ulah iblis alias Raja Paimon. Kenapa Paimon? Apakah masih saudara dengan Paidi dan Paiman? Entahlah, hanya Ari Aster yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 83.